Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kami, podcast inspiratif tentang ilmu pengetahuan. Nah, pada podcast kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat cerdas, pintar, dan inspiratif, yaitu Perkenalkan, nama saya M. Dimas Bagus dengan NIM 4063107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Oke, itu biografi singkat dari narasumber kita hari ini. Iya. Nah, pada hari ini kita itu membahas sedikit ataupun mengulik sedikit program studi pendidikan teknik elektro. Nah, yang akan kita bahas secara mendalam yaitu tentang pembangkit tenaga listrik. Betul ya, Sana ya? Iya. Oke, sebelum masuk kita ke materinya, apa kabar Sana? Sehat? Alhamdulillah, baik. Sehat. Oke. Berarti hari ini tuh kita membahas pembangkit tenaga listrik, teman-teman Iya. semua. Nah, Sana ini kan sebenarnya sekarang jadi mahasiswa di pendidikan teknik elektro. Iya. Sudah berapa tahun Sana menjadi mahasiswa? Udah 2 tahun. Berarti 4 semester ya? Yang 4 semester. Nah, pesan-kesan Sana ataupun pengalaman Sana selama menjadi mahasiswa teknik elektro. Kalau pesan dan kesan sih gimana ya? Bisa dibilang lumayan asik. Seru lah gitu. Karena kan sejarah teknik itu kan sangat solidaritasnya tinggi ya. Iya. Maka dari solidaritas itu Sana bisa banyak memiliki teman-teman di teknik Iya. elektro. Oke, Sana. Pada podcast kali ini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan yang sangat berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik Sana. Oke. Karena ini kan sangat berkaitan sama program studi Sana. Nah, Iya. oke. Pertanyaan pertama itu Sana, sebenarnya pembangkit tenaga listrik itu apa sih? Ya, pembangkit tenaga listrik ya sudah. Pembangkit tenaga listrik yaitu adalah suatu sistem atau tempat yang berfungsi mengubah berbagai sumber energi seperti air, uap, Ya. angin, Hmm. kemudian matahari maupun bahan bakar menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. Jadi listrik yang kita gunakan setiap hari sebenarnya melalui proses yang cukup panjang sebelum sampai ke rumah. Oh, berarti pembangkit tenaga listrik itu maksudnya itu berasal dari awalnya menuju menjadi listrik. Contoh kayak matahari bisa jadi listrik gitu Sana ya. Bisa. Air jadi listrik. Iya. Terus apa lagi dari sana? Oh, angin. Angin jadi listrik. Iya. Itu dibagi-bagi contoh angin PLTA atau yang lain. Ada organisasi masing-masing yang ada badan pendirinya Sana ya. Berarti kalau gitu sumber energi apa saja yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik Sana? Kalau sumber sih banyak. Misalnya tenaga air yaitu pada PLTA Ya. dan tenaga uap ada di pada PLTU dan tenaga gas ada pada PLTG. Tenaga angin ada pada PLTP dan tenaga surya ada pada PLTS dan terakhir tenaga panas bumi ada di PLTP. Oh, berarti barang-barang yang Sana sebutkan tadi itu membuktikan bahwasanya Indonesia itu kaya ya Sana. Iya. Karena semua tenaga listrik itu ada matahari, air, angin, udara ada semua Sana. Yang dari alam semua. Dari alam semua. Iya. Masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi tujuan akhir sama yaitu menghasilkan energi listrik. Berarti kita ini harus bersyukur jadi warga Indonesia Sana ya. Iya. Oke. Berarti jadi rakyat Indonesia ini sudah sangat beruntung kali kita Sana ya. Iya. Kecuali di bagian pemerintahnya saja ya Sana ya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya Sana. Oke, boleh Rashid. Kalau bisa jelaskan coba Sana sama Wak, bagaimana proses listrik itu bisa dihasilkan dan menjadi bahan untuk di kehidupan masyarakat. Baik, prosesnya ya. Iya. Secara sederhana, hampir semua pembangkit bekerja dengan memutar turbin. Ya, turbin. Turbin tersebut kemudian menggerakkan generator. Generator inilah yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah listrik dihasilkan, listrik akan dinaikkan tegangannya menggunakan transformator. Kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi hingga akhirnya sampai ke rumah rakyat Indonesia. Oh, Ya. berarti
Oke sana, tadi kan sana ada sebutkan satu kata yang jarang didengar sama masyarakat, itu turbin sana. Turbin itu apa sana? Ya, turbin itu adalah alat yang mengubah energi dari fluida air, uap, angin atau gas menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Yang kemudian biasanya digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Itu sana ya. Jadi pengertian turbin itu yang sana jelaskan tadi berarti ya sana ya. Iya. Ah, oke sana. Bicara tentang pembangkit listrik ini, kan banyak tuh di Indonesia pembangkit listrik kan. Iya. Nah, pertanyaannya pembangkit listrik apa yang paling banyak di Indonesia ini? Yang paling banyak ya. Yang paling banyak sih saat ini paling banyak digunakan yaitu pembangkit listrik tenaga uap yaitu PLTU. Karena mampu menghasilkan energi listrik yang besar. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berarti PLTU ya? Iya ya PLTU. Namun sekarang pemerintah juga mulai mengembangkan energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya. Berarti dari dulu tuh sampai sekarang banyak perubahan di Indonesia sana ya? Iya banyak. Berarti kan dulu tuh dari fosil kan, untuk tenaga semua dari fosil. Nah, menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan itulah yang menjadi program di pemerintah di sana. Iya. Berarti dari dulu sampai sekarang banyak perubahan yang dilakukan sama pemerintah nak ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita perlu mengembangkan energi yang terbarukan di sana? Oh, karena sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam jumlahnya terbatas dan suatu saat bisa habis. Selain itu penggunaannya juga menghasilkan emisi yang dapat memengaruhi lingkungan. Sedangkan energi terbarukan ini lebih ramah lingkungan dan tersedia secara alami sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Itu sana ya? Iya. Aku setuju sih, Nak. Setuju banget sama yang sana bilang tadi, karena selain memenuhi kebutuhan listrik, kita juga perlu memiliki keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Iya. Karena kan polusi itu sangat mempengaruhi ke pernapasan atau kesehatan kita ya. Iya. Jadi dengan adanya ilmu terbarukan ini, polusi yang dulunya banyak sekarang jadi hilang dan lebih sehat ke masyarakat. Iya. Ini ada nggak diajarkan di kelas sana dari semester 1 sampai ke semester 4? Ada sih di semester 3. Semester 3 ya? Iya. Siapa dosen di sana? Masih ingat anak? Bapak Hamdani. Hamdani? Iya. Kantin ada enggak? Ganteng. Ada anak ya? Hah? Ada anak ya? Oh, belum tahu saya. Saya nggak tahu kan dosennya. Iya sih. Oke anak, lanjut berikutnya ya. Nah, sana ini kan mahasiswa pendidik teknik elektro, Iya. sangat berhubungan sama listrik. Iya. Apa yang dipelajari mengenai pembangkit tenaga listrik selama menjadi mahasiswa dari tahun 2024 sampai sebelum hari ini? Oh, sampai hari ini ya. Ya. Kami mempelajari prinsip kerja berbagai jenis pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik yaitu transmisi dan distribusi tenaga listrik, efisiensi listrik, serta bagaimana menjaga keamanan sistem listrik. Selain teori, kami juga melakukan praktikum sehingga lebih memahami penerapan di lingkungan di lapangan. Berarti kalau misalnya lampu ini mati, berarti sana bisa memperbaikinya. Oh, alhamdulillah bisa. Nah, berarti dari semester 1 sampai semester 4 itu udah dipelajari semua cara menghidupkan listrik yang mati. Oh iya. Kalau pembangkit listrik tidak ada, contoh PLN mati, cara menghidupkannya bisa sana. Oh, kalau itu bisa. Berarti dari pakai baterai ya. Iya. Ada apa namanya? Itu banyak sekuler. prosesnya. Ada sekuler namanya kalau saya. Terus primer. Enggak. Ya. Primer. Primer sekunder. Primer sekunder. Iya. Itu yang pakai baterai kan. Iya. Itu aku pelajari juga waktu SD sana. Iya. Berarti karena saking pentingnya listrik ini bisa dipelajari dari SD sampai kuliah bahkan sana. Iya. Nah, menurut sana ini sebagai mahasiswa pendidikan teknik elektro,
tantangan terbesar apa yang ada di dalam penyediaan listrik di Indonesia? Tantangannya, salah satu tantangannya itu pemerataan listrik, terutama di daerah terpencil. Selain itu kebutuhan listrik masyarakat juga terus meningkat kan setiap tahun, sehingga diperlukan pembangkit yang andal dan jaringan listrik yang baik. Oh, karena kan banyak kita dapat kabar-kabar ini masyarakat pelosok itu masih kurang untuk mendapatkan listrik kan. Iya. Makanya itulah satu tantangan paling besar di listriknya sana ya. Itu tantangan yang sepengetahuan saya. Ya, karena masih banyak juga keluhan-keluhan di pemerintahan, di DPR, Iya. keluhan dari masyarakat tuh kapan listrik datang ke desa kami gitu ya. Iya. Karena ada juga kemarin saya waktu tahun 2025 itu main-main ke tempat teman di Pariaman kalau nggak salah itu. Pariaman di pelosoknya, di Parang-Parang tapi di pelosoknya. Nah kata abang tuh listrik tuh masuk baru 2 bulan di tempat mereka, baru 2 bulan. Berarti, nah itu menjadi salah satu tantangan terbesar di pembangkit listrik sana berarti. Iya. Menurut sana ada lagi nggak daerah-daerah yang tidak terkena listrik? Kalau itu dijelaskan mungkin banyak ya. Banyak ya? Iya. Berarti itulah adanya jurusan teknik elektro ini supaya bisa listrik itu masuk ke seluruh wilayah di Indonesia sana ya. Insya Allah bisa didalami. Nah, berarti semoga saya nanti setelah lulus dari pendidikan teknik elektro menjadi presiden, Iya. mengurus semua listrik dan menjadi duta listrik dunia sana. Iya, amin. Amin, amin. Amin. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita doakan narasumber kita kali ini tuh bisa menjadi pemimpin negara dan menjadi pemimpin listrik dunia. Iya, amin. Karena kan mahasiswa UNP itu sangat diharapkan menjadi orang yang berpengaruh penting di dunia bahkan teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih, Sana. Ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu menghemat energi listrik? Ya, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah mematikan lampu ketika tidak digunakan, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, mencabut charger setelah dipakai, serta menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Jika dilakukan bersama, penghematan kecil dari setiap orang akan memberi dampak yang besar. Gitu, Rashid. Oh, berarti itu dampaknya sangat bagus sekali untuk kita ya. Selain menghemat listrik ini juga menghemat dompet kita kan. Iya. Menghemat dompet, menghemat keuangan kita. Karena contoh nih, kita bepergian tapi listrik tetap menyala, pasti otomatis listrik itu biaya listrik tetap ada tambahannya. Iya. Ada arus terus yang masuk kan. Berarti kita ini harus bijak untuk menghemat energi listriknya sana ya. Mungkin kayaknya itu sana podcast kita hari ini. Baik. Guys, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini, karena dari awal tadi kami sudah berbincang banyak tentang pembangkit listrik tenaga uap, tenaga listrik apa lagi tadi anak? Tenaga uap dan tenaga air, Tenaga air. angin, dan gas. Oh iya, itu ya nak ya. Iya. Nah teman-teman di rumah nih, kalau ada yang pertanyaan yang mendasar dan pertanyaan yang bisa dilontarkan ke narasumber kita hari ini, boleh dijawab, boleh ditanyakan di kolom komentar. Iya. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan sebagai host hari ini kepada narasumber kita, Dimas. Baik, Semoga semoga cita-citanya menjadi duta listrik dunia itu tercapai sana ya. Amin. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita telah mengikuti dan bersedia hadir di podcast kita hari ini. Saya akhiri, saya Rashid Mauli Batubara sebagai host pada podcast ini. Pamit undur diri dan semoga apa yang kita harapkan di materi ataupun di Indonesia ini tentang kelistrikan itu berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Dadah.